Beliau pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Udah tidak ada lagi yang terbaik kecuali mengajar dan belajar. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ngaji ini bukan sembarangan orang. Para penceramah, apalagi ini Ustaz Irfan Sodri ini, sering banget saya dengerin ceramahnya, menggelegar. Tapi alhamdulillah, dia WA saya, dia minta ikut pengajian, langsung saya hubungi Buya Agus Aryan, penceramah hebat. Dia bukan orang yang bisa akuin ceramahnya menggelegar. Masih mau ikut belajar gini. Nah, kita pun bersyukur walaupun sudah pandai berceramah, apalagi ini Buya Agus Herman itu. Saya sering ikut ceramah dia. Suaranya itu saya kagum ke dia. Tapi ternyata setelah sama ahli qiraah banyak berjeblak. Tapi alhamdulillah nggak ngambek. Ya Ustaz. Biasanya kan orang, gua penceramah kondang nih, gua udah ceramah kemana-mana, dipendil sekali kok, besoknya kagak ngaji-ngaji, hilang ngambek. Tapi kita ini semua Pak ya, makin kesana makin tambah. Amin. Ustaz Rifki yang suaranya juga bagus ayunannya, alhamdulillah. Gua akan ikut, berarti kan pada setuju dengan pengajian kita ini. Dan kita pun yang suaranya orang-orang lahir di Jakarta juga nggak putus asa. Tak Cece dia lahir di Jakarta itu, yang polisi tenggorokan istiqomah banget, datang terus. Alhamdulillah yang menjadi dinamisator pengajian kita ini. Semoga istiqomah semuanya. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat penerusnya yang sedang mempelajari ilmu qiraah mendapat syafaat usma yaumul akhir nanti. Saudara seiman, seagama yang saya hormati, malam ini saya akan mengajak bersama-sama untuk memahami firman Allah surat Al-Imran 133-136. Perlu saya jelaskan bahwa saya ini bukan penafsir Al-Quran, bukan ahli tafsir. Saya mengikut para penafsir Al-Quran, mufassirin. Dikata Buya Agus, kalau penafsir Al-Quran itu syaratnya banyak saja. Ada 12 pan. Saya nggak baca di Fadhil Akmal itu. Luar biasa. Jadi jangan menyangka kita ini lagi ceramah nafsirkan Quran, jangan menyangka. Kita ini semua ikut, karena penafsir Al-Quran sudah ada zaman dulu. Yang terkenal itu sahabat Nabi Ibnu Abbas. Luar biasa dia menafsirkan Al-Quran itu luar biasa, diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara-saudara, di dalam surah Al-Imran itu 133 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ayat ini diawali dengan Al-Imran 130, 131, 132. Awalnya banyak orang-orang saat itu zaman jahiliyah pada suka ngeriba. Ternyata riba itu dari dulu sampai sekarang ada, dan kita tidak bisa menghindar dari perbuatan riba ini. Nah, riba secara bahasa itu artinya berlipat, berlipat ganda. Bisa orang meminjamkan uang dan ada ijab kabulnya untuk melebihkan pembayaran. Ini hukumnya haram. Keharaman ini sering dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Kesannya menolong, tapi sesungguhnya riba itu menyiksa. Hutang 100.000 harus dibayar 120.000. Yang 20.000 ini api neraka yang dia makan. Kalau terjadi ada di zaman sekarang. Lalu ada solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita meminjamkan uang, misal saya meminjamkan uang kepada Buya Agus Suherman 100.000. Ternyata Buya Agus Suherman ini baik sekali sama saya, diganti 200.000 dan tidak ada ijab kabul melebihkan pembayaran. Hukumnya halal. Ngutang 100.000, Buya Agus bayar kepada saya 200.000. Yang 100.000 ini sebagai bekal dia di alam kuburnya atau di alam akhiratnya. Ada gak zaman sekarang nih minjemin duit, si peminjam ini gantinya melebihkan tanpa ijab kabul? Ada, tapi jarang-jarang. Nah, sampai sekarang riba itu kan artinya berlipat ganda, berlipat. Ada sistem kredit, Pak. Kalau sistem Rasulullah, kredit ya kredit, cash ya cash. Contoh kredit haram, ada kredit haram. Saya mengkredit sebuah TV misalnya. Yang halal saya nggak boleh tahu harganya. Halal kredit karena nggak tahu harganya. Tapi ketika kita tahu harganya, maka kredit itu hukumnya jadi haram. Seperti itu dalam fikihnya. Nah, kalau Bapak pengen kredit motor, jangan sampai tahu harga motor itu. Kalau udah tahu, mending nggak usah kredit. Alasannya bisa menyakitkan hati si pengkredit itu. Ini dalam fikih Islam. Cuma ya kadang-kadang namanya zaman, Pak, kita terjerumus oleh zaman itu. Dan kalau dikata 99% berdosa, banyak yang pada tidak terima. Padahal memang benar.
pendosa adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Siapa orang yang beriman dan bertakwa itu? Yang sesuai diindikasikan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap di dalam Al-Qur'an. Jadi definisi takwa itu jangan sekali-kali diartikan dengan pengertian kita sendiri. Harus ikut ulama yang menafsirkan Al-Qur'an. Ini awalnya surat Al-Imran 133. Karena adanya pendosa-pendosa, Allah perintah. Kalau di dalam ilmu nahwu sorof itu fi'il amr, kata kerja perintah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Disuruh segera. Kita ini jangan mentang-mentang sudah berpredikat ustaz, sudah sering tampil di panggung, sudah sering tampil di podium Jumatan, lalu merasa tidak berdosa. Salah. Allah nggak suka kepada manusia yang merasa tidak pernah dosa. Sekalipun ustaz, sekalipun kiai, pasti ada dosanya. Tidak dosa di depan kita, tapi di belakang kita ini kan bisa saja pelanggaran-pelanggaran. Saya pernah baca tasawufnya Buya Hamka. Ini ulama besar Sumatera. Orang mukmin ketika melangkah satu langkah dari pintunya, 70 dosa besar telah menghadap. 70 itu banyak Pak dosa. Masa iya 1, 2, 3 kita nggak kesangkut? Pasti kesangkut. Mata kita ini Pak, walaupun ustaz, kadang suka bermaksiat. Jujur aja, fitrahnya laki-laki itu kalau melihat femina yang bukan istri kita lebih cantik. Kenapa? Karena kalau istri kita ini kan halal, Pak. Yang haram-haram itulah ada setannya. Yang sesungguhnya dia jelek, karena dikelabui sama setan jadi cakep tuh cewek itu. Akhirnya kita memandang terus, menyebut terus subhanallah, masya Allah, cantik banget. Tapi untungnya Pak, ada ulama mazhab yang sangat cerdas berpikirnya, sangat cerdas ijtihadnya, yaitu Imam Syafi'i. Kita melihat wanita yang bukan istri kita, satu kali tatap terus, jangan boleh. Itu halal dan karunia, itu nikmat katanya. Tapi ketika kita menoleh, udah menyebut astagfirullah, kita lihat lagi, itu yang berdosa, kata Imam Syafi'i. Hebat kan Imam Syafi'i? Berarti kalau kita melihat wanita cantik yang bukan istri kita, tatapin aja nggak apa-apa, jangan noleh-noleh. Tapi jangan syahwat. Jadi kan kadang-kadang menghayal. Nah dari hayalan itulah kita bisa terjerumus ke lembah dosa.
rabbikum, bersegera. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, halakal musawwifun, halakal musawwifun, 3 kali. Halakal musawwifun, binasa kamu, celaka kamu. Al musawwif, orang yang menunda-nunda tobat. Hari ini para ustaz berdosa, pasti ceritain orang itu dosa. Kadang-kadang kita itu kan hilaf, habis ngaji si anu begini, itu semua yang saya rasakan. Tidak bisa kita menghindar dari perkataan-perkataan kita yang menceritakan orang lain. Ini kan dosa. Tapi setelah kita berdosa, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama akidah, kalau bisa lakukan sholat sunnah tobat. Ini kan kadang-kadang kita cukup ya Pak, cukup sekedar melaksanakan sholat wajib, qobliyah, ba'diyah. Belum pernah ada penambahan sholat sunnah tobat. Itu kalau ulama-ulama awalin, ulama-ulama salaf, mereka rajin melaksanakan sholat sunnah tobat. Waktunya bebas, mau habis isya, mau sebelum maghrib, mau sesudah zuhur, mau sebelum zuhur. Usolli sunnatal taubah rakaataini lillahi ta'ala. Dan ayatnya pun tersusun. Yang disuruh baca Al-Fatihah ya ayat ini. Wasari'u ila magfiratin. Rakaat kedua, rakaat pertama. Rakaat kedua diulang lagi. Ayat ini dilakukan oleh ulama-ulama awalin. Makanya ulama awalin itu cerdas-cerdas. Kalau ulama sekarang ya gimana ya? Cerdasnya ya agak cerdas, enggak cerdas banget. Sekarang ini Al-Mukarram Buya Yudi ini misalnya, Al-Mukarram Buya Cecek hafal Quran, besoknya lupa, berarti masih ada dosanya. Itu kata ulama ahli qiraat. Dia juga pasti ada lupanya, berarti masih ada dosanya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran beserta ilmu nahwu sorofnya, beserta mantiknya, terjemahannya lengkap. Kenapa dia hafid? Imam Ahmad bin Hanbal juga hafid, Imam Malik, Imam Hanafi. Mereka ini imam mazhab, orang-orang yang jauh dari dosa. Makanannya pun tidak sembarangan. Yang makruh aja nggak masuk. Bisa baca sejarah. Imam mazhab itu yang makruh aja nggak masuk. Kalau kita ini petek, jengkol, rokok, lobak, masuk semuanya. Gimana mau jadi hafid Quran? Ini kata ulama-ulama imam mazhab. Imam Syafi'i ini orang tuanya apel aja apel. Ya Ustaz Agus. Apel dikali nganyut, diambil apel itu dimakan, langsung merasa berdosa. Padahal saat itu kondisinya sedang lapar. Bapak Yalian gimana? Kondisi lapar, ada apel, nganyut, pasti dimakan kan? Merasa nggak berdosa. Tapi kalau imam mazhab itu hanya
Apa sih berapa ini kan harganya? Merasa berdosa dicari orang itu pemilik apa? Itu saking takutnya dengan dosa. Jadi kita ini tidak boleh menjadi al-musawwif, orang yang menunda-nunda tobat. Tobat, kata Syekh Abi Zakaria bin Syarif An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, tobat itu hukumnya wajib buat orang yang berdosa atau yang tidak berdosa. Kayak kita ini Pak, wajib hukumnya tobat. Bisa istighfar setelah sholat, bisa melaksanakan sholat sunnah tobat. Dan tobat itu kata beliau ada syaratnya. Yang pertama, berhenti dari perbuatan maksiatnya itu, berhenti dari perbuatan dosanya itu. Yang kedua, menyesal. Ikan kadang udah berbuat dosa nggak ada penyesalan, nggak ada rasa-rasa nyesal, nggak ada rasa-rasa berdosa. Ini nggak diterima tobatnya oleh Allah. Yang ketiga, harus sungguh-sungguh berhenti dari perbuatan dosa itu. Nah, 3 poin ini dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kata Imam Nawawi, jika dosa kita ini ada hubungannya kepada sesama manusia, maka diwajibkan kita memohon maaf, meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Jika 4 ini kita lakukan, diterima tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa dosa kepada manusia itu berat. Misalnya Buya Agus Suherman nyakitin hati tetangganya. Ini tetangga sakit banget. Kemudian si tetangga itu pindah. Berarti kan Buya Agus belum sempat minta maaf. Dicek and recheck, ternyata tetangga itu sudah mati. Gimana cara kita meminta maafnya kepada orang yang mati? Kebawa itu Pak dosa kita sama si mati ini. Nah, ketika kita masuk surga, itu diprotes sama orang ini. Buya Agus, catatan rapi, antum masuk ke surga. Ini si sakit hati ini lihat, apa-apaan ini? Urusan Buya Agus belum beres sama saya. Dia menyakitkan hati saya, kata tetangga. Ini kisah ini ada di dalam Al-Aqidatul Islamiyah karangan susunan Profesor Dr. Said Sabiq Khairomsyih. Berarti bahaya banget itu. Dosa kita kepada teman, kepada tetangga. Kadang kita ini kan suka mengikuti nafsu amarah. Jadi panjang banget ya mengambil teman-teman. 3 menit. Yang lagi. Baru 1 ayat. Ya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Di dalam Al-Qur'an ini ada surga, ada neraka.
Maka kadang-kadang saya bingung gitu kalau ada orang yang tidak percaya dengan adanya surga dan neraka. Nih kadang saya suka ada juga sakit hati saya, cuman saya pendam aja di WA grup. Saya lagi bilang Jabariyah, Mu'tazilah, lah sembarangan amat nih orang. Saya sombong, gue nih Ahlus Sunnah wal Jamaah original, nggak bisa dibohongin gitu. Jadi surga dan neraka itu ada. Tapi kalau paham Mu'tazilah, dia tidak percaya adanya surga dan neraka. Dia tidak percaya ada siksa kubur dan ada nikmat kubur. Karena apa? Surga dan neraka, nikmat kubur, siksa kubur tidak masuk logikanya. Mana ada di dalam kubur, kemudian kubur itu kita gali, tetap yang ada tulang belulang, tidak ada malaikat. Sehingga Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Musyabihah, Mujassimah tidak pernah percaya dengan adanya siksa kubur. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya ada surga, ada neraka, ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Kenapa percaya? Karena aswaja pakai iman, bukan pakai akal. Ini akidah ini kadang-kadang kita harus hati-hati juga ya. Konsepsi Mu'tazilah itu baik buruk suatu perbuatan ditentukan oleh akalnya. Sekarang saya zina enak gak? Zina enak gak? Enak. Enggak ketahuan, hanya Allah yang tahu. Mereka bilang, Allah Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf, gampang apa? Itu Mu'tazilah. Pakai akal. Tidak haram. Tapi kalau aswaja, zina haram menurut Al-Qur'anul Karim. Makanya aswaja itu punya prinsip. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain, Al-Quran dulu kita pahami. Itu kata ulama aswaja. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis ada yang disebut sunnah fi'liyah, qauliyah, takririyah, hamiyah. Itu ada semua di kitab usul fikih atau kitab fikih tentang pembagian sunnah-sunnah Nabi. Nah, ketika ini sudah kita pelajari Al-Quran, Al-Hadis, masuk kepada ijma'nya ulama. Ijma' ulama awalin, ulama salaf, ulama khalaf, dan ke bawahnya. Nah, kalau ulama-ulama ke bawahnya itu biasanya beradanya di Majelis Ulama Indonesia. Mereka punya hak. Pertama, berijtihad rame-rame, kemudian menghasilkan suatu ijma'. Itulah yang disebut ijma'nya ulama. Misalnya apa hukumnya bank di Indonesia? Belum pernah ada kan Majelis Ulama Indonesia berfatwa haramnya bank kan? Saya belum pernah dengar. Berarti sudah diijmakan oleh ulama kontemporer, ulama zaman sekarang. Dan kita pun tidak boleh bantah. Yang ada di situ tuh orang-orang berpendidikan tinggi.
minimal S3, profesor, doktor. Segitu banyaknya orang pintar, masa iya salah ijtihadnya? Kan nggak mungkin. Yang keempat, al-qiyas ulama ahlul haq. Kita nggak boleh Pak mengkias-kias sembarangan, nggak boleh. Jadi harus ikut juga ulama. Tapi kalau misalnya sekedar menganalogi boleh, mensama-samakan, tapi jangan merembet-rembet ke al-qiyas ulama ahlul haq. Mereka itu manusia-manusia canggih yang membuat kiasnya tidak mungkin meleset. Mana kita Sambung. Ya, kita mau apa sih mau kacamata? tidak. Masa ibu nama firati yang dimakan adalah sama alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang takwa maksudnya, yang menginfakkan sebagian rezekinya baik di waktu susah maupun di waktu senang, baik di waktu senang maupun di waktu susah. Contoh, saya pinjam duit sama Ustadz Peri. Saya bilang, Ustadz Peri, pinjam duit, istri saya di rumah belum makan. Ustadz Peri ini ada duit pas-pasan 50.000. Saking pelitnya dia bilang gak ada. Ini sudahlah bohong. Akhirnya bisa menjadi pembuktian gak punya duit beneran. Ketika dalam keadaan darurat, susah, miskin, solusinya saya punya duit 50.000. Ini saya pinjemin dah 25.000. Berarti kan kita masih kebagian. Jangan sekali-kali buat saya aja masih kurang. Nah, kalau udah pelit semacam ini tidak bisa dikategorikan masuk nominasi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu tidak boleh pelit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata walau kana jahilan. La yadkhulul jannata bakhilun abakhilun. La yadkhulul jannata walau kana jahilan. Orang yang bakhil, pelit, tidak akan masuk surga walau kana jahilan, walaupun dia seorang juhud. Juhud Pak, juhud itu orang yang kerjanya ibadah mulu, tidak cinta dunia, yang dipikirin akhirat mulu, tapi dia pelit. Kata Rasul, al-bakhilu la yadkhulul jannata walau kana jahilan. Hukuman itu, hukuman hartanya masuk kepada al-hakumut takasur. Celaka kan? Ini Quran. Saya bukan penafsir Quran, tapi saya ikut ahli tafsir. Orang pelit tidak dapat dikatakan orang bertakwa.
Kemudian alladzina yunfikuna bisaroi wad dharra wa kadhimina ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kita kadang suka ya Pak, jengkel ya. Jengkel itu identik dengan marah. Jengkel kepada tetangga bisa kita marah. Jengkel kepada istri bisa kita marah. Jengkel kepada teman bisa kita marah karena tingkah laku perbuatan teman tidak menyenangkan pada pandangan kita. Solusi Al-Quran: orang bertakwa, orang yang mampu menahan amarahnya. Itu jujur. Kadang saya suka jengkel. Ini orang siaran banget nih, nggak pemaaf banget nih. Apa sih maunya? Marah. Tapi marah semacam ini disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 14 abad yang silam Rasulullah bersabda, laisa sadidu bisur'ah walakinnal ladzi yamliku nafsahu inda ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu, bukan orang yang gagah itu adalah orang yang pandai bergulat, pandai berkelahi. Tapi orang yang gagah itu adalah, kata Rasul, orang yang mampu menahan amarahnya di saat dia marah. Kita kalau baca sejarah Rasul, enak Pak. Pemimpin dunia, siapa yang tidak kenal Rasulullah di dunia ini? Ketika dijahatin, justru Rasulullah berbuat baik. Ketika musuhnya sakit, justru Rasulullah menjenguknya, didoakan sudah sembuh. Kalau Ustaz zaman sekarang, Ustaz Agus saya sakit nantinya, Ustaz Dery saya sakitin nantinya, saya sakit. Alhamdulillah, kualat. Itu. Jadi orang yang mampu menahan amarahnya. Wa afina aninnas. Orang bertakwa itu mampu memaafkan kesalahan manusia. Jadi begini Pak, sebelum orang minta maaf, kita lebih duluan memaafkan, beres. Jadi hati kita ini bersih. Gak usah dipikir-pikirin kesalahan orang, si anu begini-begini. Wa'afina aninnas, maafkan kesalahannya. Ketika dia masih mengalah juga, masih brengsek juga, ikut firman Allah, fa'fu anhum wasfah, maafkan, biarkan. Dia mau lagu apa? Fa'fu anhum wasfah, maafkan, biarkan, kata Allah. Terserah mau lagu apa. Nggak usah ambil pusing, lulu buah-buah. Gimana cara memikirkannya? Kita lebih sibuk ikhtiar dan berusaha. Ini masih banyak bahasanya, cuman ya beginilah kalau saya menjelaskan ya beginilah. Suka melampaui batas, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ceramah agama yang itu padat, singkat, panjang yang tercapai oleh Ustaz Ali, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya dan dapat hari. Baiklah, penutup dari para penyanyi ini insya Allah akan disampaikan doa penutup, yaitu oleh Bapak Ustaz Irfan Sodri. Mari kita dengar.
صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا ونبي من قبل. لا إله إلا الله. لا إله إلا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحيينا بها على الإسلام والسنة وتميتنا بها على الإيمان والتوبة وتورثنا بها على الموت بحسن الخاتمة وعلى آله وصحبه الذين يبتغون فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم حببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شفيع الأمة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.